Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Vita. Sebelumnya, bagi yang sudah menonton, terima kasih dan jangan lupa di like videonya. Nah, pada video kali ini Vita akan membahas tentang sistem operasi, di mana untuk pembahasannya itu tentang no preemption. Nah, no preemption itu sendiri adalah salah satu karakteristik yang ada di deadlock. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertamanya, yaitu kita pahami dulu apa itu deadlock di dalam sistem operasi. Nah, deadlock itu dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antara proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain. Proses lain itu pun sedang menunggu sumber daya yang dipegang olehnya. Kebuntuan datang dari pertikaian antara proses untuk sumber daya. Jadi, untuk memahami jalan buntu, kita perlu memahami sumber daya. Salah satu penulis buku teks sistem operasi telah mengusulkan bahwa sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang bisa ditunggu proses. Lalu, langkah pertama dalam memahami sumber daya adalah untuk mengenali bahwa mereka dapat dibagi menjadi dua jenis, sesuai dengan apakah mereka dapat digunakan kembali atau tidak. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di sini kita umpamakan lalu lintas ini, si jalannya itu adalah sumber daya, sedangkan di mobil-mobilnya ini adalah proses, di mana keempat proses atau keempat mobil ini mendapatkan kebuntuan atau deadlock di pertengahan jalan. Di mana ketika kita ingin menjalankan mobil-mobil ini, salah satu di antara proses ini harus kita hapus atau kita buang. Misalkan saya buang proses yang ada di sini, maka mobil yang ada di sini akan bisa maju ke depan, lalu mobil yang di sini akan bisa berjalan lurus dan ini juga akan berjalan lurus. Seperti itulah yang dimaksud dengan deadlock. Lalu, langkah-langkah di mana suatu proses mendapat sumber daya memperoleh dan melepaskan sumber daya melibatkan pergantian kontrol antara proses dan sistem operasi. Langkah pertama adalah proses untuk meminta sumber daya. Ini adalah inisiatif dari proses. Langkah kedua adalah untuk sistem operasi, untuk memberikan sumber daya. Ini adalah satu-satunya langkah yang berada di bawah kendali sistem operasi, dan satu-satunya aspek yang dapat dikendalikan sistem operasi adalah kapan jika pernah mengabulkan permintaan. Setelah sumber daya diberikan, prosesnya dikatakan tidak memperolehnya. Langkah ketiga adalah proses melepaskan sumber daya. Ini adalah di bawah kendali proses. Lalu sumber daya yang dapat digunakan kembali, yaitu yang pertama adalah jumlah unit tetap. Tidak dibuat atau dihancurkan, digunakan oleh satu proses pada satu waktu dan tidak habis oleh pengguna itu. Proses mendapatkan sumber daya yang kemudian mereka rilis untuk digunakan kembali oleh proses lain. Lalu, beberapa kemungkinan mode akses yang berbeda, yaitu ada eksklusif, baca atau tulis, dan dibagikan. Lalu ada operasi. Lanjut, kita masuk ke karakteristik deadlock. Di sini karakteristik deadlock, di mana deadlock kebuntuan itu terjadi apabila memenuhi keempat karakteristik berikut. Yang pertama itu ada mutual exclusion, di mana jika suatu proses menggunakan suatu resource atau sumber daya, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan sumber daya tersebut. Yang kedua itu ada hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource atau sumber daya, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses sumber daya lain. Lalu ketiga ada no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Lalu yang terakhir ada circular wait, di mana jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat bersamaan resource PJ sedang mengakses RJ dan minta izin untuk mengakses resource RI. Lalu di sini saya beri contoh menggunakan karakteristiknya, di mana untuk keempat gambar ini sama. Di sini ada seperti tadi, ada mobil yang terjadi deadlock di tengah-tengahnya. Terjadi deadlock di perempatan jalan, yaitu ada 4 perempatan di sini. Untuk kondisi mutual exclusion itu
hanya satu mobil boleh menempati setiap persimpangan pada suatu waktu. Jadi di sini adalah mutual exclusion. Lalu untuk halt and wait, mobil boleh diam di persimpangan ketika menunggu untuk sampai ke persimpangan berikutnya. Nah, di sini ada letak untuk halt and wait. Lalu untuk yang no preemption-nya, mobil tidak dapat dipindahkan dari tempatnya pada arus lalu lintas, hanya dapat jalan ke depan. Nah, mobil-mobil ini hanya bisa maju ke depan tanpa bisa belok-belok. Lalu untuk yang terakhir itu circular wait, di mana kumpulan mobil dalam situasi deadlock termasuk juga mobil yang ada di tengah persimpangan. Nah, jika di antara mobil ini tengah-tengah ini ada mobil, maka itu dinamakan circular waiting. Langsung masuk ke pembahasan no preemption, yang pembahasan intinya. Pengertiannya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk no preemption adalah sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka proses dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Kondisi ini mengatakan, begitu suatu proses memiliki sumber daya, itu tidak akan dipaksa untuk menyerah. Bisa dikatakan proses di sini jika proses sedang dieksekusi, proses yang lainnya itu tidak dapat menyelanya. Bisa diartikan ketika di jalan ada beberapa motor menggunakan satu arus jalan, lalu motor yang di belakang itu ingin menyalip motor yang di depan, maka itu tidak boleh karena di sini prosesnya saling menunggu. Lalu untuk pencegahannya di sini, kondisi yang diperlukan untuk kebuntuan adalah bahwa tidak ada preemption sumber daya yang telah dialokasikan. Kedua, untuk memastikan bahwa kondisi ini berlaku, salah satu caranya adalah jika suatu proses memegang beberapa sumber daya dan meminta sumber daya lain yang tidak dapat segera dialokasikan untuk itu, maka semua sumber daya yang saat ini dimiliki adalah preemption. Dengan kata lain, ada sumber daya dilepaskan dan diberikan ke proses yang menunggu, dan proses itu akan menunggu sampai kebutuhan sumber dayanya dipenuhi. Nah, di sini ada gambar di mana untuk prosesnya itu ada P1, P2, P3 dan P3. P3 dan P4. Di sini untuk sumber dayanya itu ada R1 dan R2. Untuk proses P1 itu meminta sumber daya kepada R1, sedangkan si sumber daya R1-nya ini sudah memberikan sumber dayanya kepada yang menunggu, yaitu P2 dan P3. Jadi R1 ini disebut juga dengan preemption. Dan juga ternyata di P3 ini juga membutuhkan atau meminta tambahan sumber daya lagi di R2. Di sini kondisinya sama saja, R2 bakalan jadi preemption karena R2 di sini sudah mengasih atau memberikan sumber dayanya kepada proses yang menunggu, yaitu P1 dan P4. Nah, proses ini akan terus berulang-ulang sampai si P1, P2, P3 dan P4-nya untuk sumber dayanya mereka sudah terpenuhi. Lanjut ke pembahasan terakhir. Dan terakhir di sini ada kesimpulan dari no preemption. Kondisi no preemption mungkin juga sulit atau tidak mungkin untuk dihindari karena suatu proses harus dapat memiliki sumber daya untuk waktu tertentu, atau hasil pemprosesan mungkin tidak konsisten atau mungkin terjadi benturan. Namun, ketidakmampuan untuk menegakkan preemption dapat mengganggu algoritma prioritas. Pencegahan terhadap sumber daya yang terkunci pada umumnya menyeretkan kemunduran dan harus dihindari karena sangat mahal dalam biaya overhead. Algoritma yang memungkinkan preemption termasuk algoritma lock-free dan wait-free, dan kontrol concurrently yang optimis. Jika suatu proses menyimpan beberapa sumber daya dan meminta beberapa sumber daya lain yang tidak dapat segera dialokasikan untuknya, kondisi tersebut dapat dihilangkan dengan melepaskan semua sumber daya yang saat ini ditahan dari proses itu. Mungkin sampai sini saja penjelasan no preemption dari deadlock yang Vita jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Vita mohon maaf. Vita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.